Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Mulyawati dan teman saya Bu Dewi Yanti. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pada sore hari ini kita bisa tolab kembali bersama-sama dalam MK inovasi pembelajaran. Bu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, di sini kelompok kami, kelompok 6, akan memaparkan tentang ruang lingkup inovasi pendidikan. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian inovasi pendidikan. Menurut etimologi, inovasi berasal dari kata innovation yang bermakna pembaharuan, perubahan secara baru. Inovasi ada kalanya diartikan sebagai penemuan, tetapi berbeda maknanya dengan penemuan dalam arti discovery atau invensi. Pengertian ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup pendidikan meliputi yaitu yang pertama peserta didik, tujuan pendidikan, isi pelajaran, media pembelajaran, fasilitas pendidikan, metode dan teknik komunikasi, dan hasil pendidikan. Karakteristik inovasi. Roger 1983 mengemukakan ada 5 karakteristik inovasi, yaitu diantaranya yang pertama, keunggulan relatif atau relatif advantage, yang kedua kompatibilitas, yang ketiga kerumitan, keempat kemampuan diuji cobakan, dan yang kelima kemampuan untuk diamati. Demikianlah pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bu Dewi Yanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Bu Lia sebelumnya. Yang kedua yaitu proses inovasi. Menurut Roger, tahun 1983 mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi. Yang pertama ada struktur sosial, yang kedua norma sistem, yang ketiga pemimpin opini, yang keempat agen perubahan. Selanjutnya kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, pikirkan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Kemudian ada penolakan. Ada beberapa hal mengapa inovasi yang sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksana inovasi. Nah, diantaranya yaitu Selanjutnya, kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, pikirkan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi.
Kemudian ada penolakan. Ada beberapa hal mengapa inovasi yang sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksana inovasi. Nah, diantaranya yaitu selanjutnya penolakan. Ada beberapa hal mengapa inovasi sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah. Sebagai berikut, sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksana inovasi tersebut, sehingga ide baru tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan miliknya. Nah, kemudian guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang karena sistem tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. Inovasi yang dibuat oleh orang lain, terutama dari pusat Depdiknas, belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Inovasi yang diperkenalkan dari pusat atau Depdiknas merupakan kecenderungan sebuah proyek di mana segala sesuatunya ditentukan oleh penciptanya. Inovasi dari pusat, kekuatan dan kekuasaan pusat yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru melaksanakan keinginan pusat yang belum tentu sesuai dengan kemauan mereka dan situasi sekolah mereka. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Yang pertama ada guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas. Kesimpulannya, inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus melibatkan semua orang terkait di dalamnya, seperti penyelenggara inovasi seperti guru dan siswa. Di samping itu, keberhasilan inovasi pendidik tidak saja ditentukan oleh satu atau dua faktor saja, tetapi oleh masyarakat serta kelengkapan fasilitas. Inovasi yang berupa top-down model tidak selamanya bisa berhasil dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyak, antara lain adalah penolakan para pelaksana seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Sementara itu, inovasi yang lebih berupa bottom-up model dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti, karena para pelaksana dan pencipta sama-sama terlibat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.